Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TOBK Matematika SMP tahun 2020 dari nomor 16. Diketahui kubus dengan panjang rusuk 20 cm dan balok berukuran 10 cm kali 15 cm kali 20 cm. Perbandingan luas kubus dan balok adalah, berarti perbandingan luas permukaannya ya. Nah, untuk luas permukaan kubus itu berarti kan 6 dikali S kuadrat, itu rumusnya ya. Kan kubus itu memiliki 6 sisi, dan ke 6-6-nya kan kalau kita mau hitung luas, S kali S kan gitu, maka 6S kuadrat gitu ya. Nah, di sini kan udah disebutkan panjang rusuk 20 ya, sudah tinggal kita hitung berarti 6 dikali 20 kali 20 gitu ya. Maka luas permukaan kubusnya 2400. Nah, kemudian kita hitung luas permukaan balok. Nah, kalau balok itu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi. Tambah lebar kali tinggi kan gitu ya. Berarti 2 kali 10 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 15 kali 20. Kita hitung. Berarti kan 10 kali 15 itu 150. Ini 200, ini 300. Kita jumlahin jadi 2 kali 650. 2 kali 650 itu 1300 ya. Nah, perbandingan kan yang ditanya itu perbandingan luas kubus dan balok. Oke, berarti luas permukaan kubus berbanding luas permukaan balok kan gitu. Tinggal masukin aja. Berarti 2400 berbanding 1300. Kita perkecil, bagi 100 ya. Berarti dua-duanya kita bagi 100 nih habis ya. Berarti sisa 24 berbanding 13. Maka jawaban untuk soal nomor 16 itu adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Dian dan Dina masing-masing menulis bentuk aljabar yang berbeda dan dinyatakan bahwa nilai bentuk aljabar mereka sama. Dian menulis 5x dikurang 47, sedangkan Dina 3x tambah 25. Maka nilai pengganti x adalah. Nah, karena di sini disebutkan nilai bentuk aljabar mereka sama, artinya 5x dikurang 47 itu akan sama dengan 3x ditambah 25 gitu kan? Karena nilai mereka sama nih. Oke? Nah, otomatis ini kan tinggal kita gabungkan yang X dengan X, yang angka dengan angka gitu ya. Nah, 5X kita pindahkan ke sana, berarti 3X dikurang 5X. Kemudian ini negatif 47, 25 kita pindahin, berarti dikurang 25. Kan gitu ya. Nah, 3X dikurang 5X negatif 2X, negatif 47 dikurang 25, negatif 72. Jadi X-nya negatif 72 per negatif 2. Berarti X sama dengan 36 gitu ya. Maka soal nomor 17 juga jawabannya B. Kalau mau buktinya teman-teman tinggal masukin aja nih 36 kalikan ke sini ya. 3 kali 36 tambah 25. Terus ini 5 kali 36 dikurang 47. Hasilnya pasti sama. Oke, tapi hitung sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah garis lurus melalui titik-titik negatif 2,6, M,0 dan negatif 5, negatif 3. Nilai M adalah, untuk menentukan nilai M, kita bisa menggunakan rumus fungsi linier. Karena kan ini garis lurus ya. Kalau garis lurus berarti fungsi linier. Nah, kalau fungsi linear itu kan rumusnya ini, fx sama dengan ax ditambah b. Itu kan rumus umum fungsi linear ya. Nah, artinya kita bisa masukkan ini kan x-nya nih. Nah, ini y-nya, ini hasilnya. Berarti kalau kita masukkan f negatif 2, kita masukkan ke sini, berarti kan a dikali negatif 2, yaitu negatif 2a ditambah b sama dengan 6. Gitu ya, dari sini nih. Selanjutnya kita masukkan juga yang ini, negatif 5,3, berarti f negatif 5 ya. Maka jadi negatif 5-nya kalikan dengan A, negatif 5A tambah B sama dengan negatif 3 yang ini. Oke. Kemudian ini yang ditanyakan, M-nya berapa? Berarti FM. FM sama dengan ya berarti X-nya kita ganti jadi M kali A, MA ditambah B sama dengan 0 kan di sini ya. Ini M-nya berapa? Gitu. Otomatis kalau kita mau nyari M, kita harus tahu A ini berapa, B ini berapa kan gitu ya. Kita gunakan eliminasi substitusi. Oke. Kita eliminasi dulu persamaan yang ini sama yang ini. Kita tulis di sini ya. Nah, kita eliminasi, berarti kita kurangkan. 6 dikurang negatif 3 kan berarti 9 ya. Negatif B dikurangi B, 0. Negatif 2A dikurang negatif 5A. Berarti negatif 2A ditambah 5A. Berarti 3A kan. Maka A-nya 9 bagi 3, yaitu 3 ya. Kita substitusi ke persamaan yang mana aja nih, terserah. Pilih salah satu. Saya ambil yang ini. Negatif 2A tambah B sama dengan 6. Berarti negatif 2 kali 3 ditambah B sama dengan 6. Nah, negatif 2 kali 3, negatif 6 tambah B sama dengan 6 ya. Berarti B-nya 6 tambah 6. Jadi B-nya 12. Nah, kita sudah tahu A-nya 3, B-nya 12. Maka kita
substitusikan ke persamaan ini. Yang ditanyakan tadi, Fm sama dengan MA ditambah B sama dengan 0. Oke, kita masukin A-nya, berarti M dikali 3 ditambah B-nya kan 12. Sama dengan 0. Kita pindahin 12-nya, berarti M dikali 3 sama dengan negatif 12. Kita pindahin 3-nya, berarti M sama dengan negatif 12 per 3. Jadi M sama dengan negatif 4. Gitu caranya ya teman-teman ya. Maka jawaban soal nomor 18 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Garis G melalui titik 1,7 dan sejajar dengan garis yang melalui titik-titik 3, negatif 2 dan negatif 1,4. Persamaan garis G adalah, oke. Untuk menjawab soal ini, persamaan garis itu kan bisa diketahui sebuah titik dan gradiennya diketahui. Nah, ini kita bisa mencari gradien dari dua titik ini. Oke, jadi kita gunakan rumus persamaan garis melalui titik dan gradien diketahui. Nah, ini rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kan gitu. Nah, karena kita belum tahu gradiennya, kita cari dulu gradiennya dari ini. Kan dia sejajar dengan garis yang melalui titik ini. Ada dua titik nih. Ingat, rumus gradien itu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita lihat dua titik yang ini. Y2 berarti yang ini kan 4 dikurang Y1-nya yang ini negatif 2. Jadi 4 dikurang negatif 2. Kemudian X2-nya ini negatif 1 kalikan dengan dikurang 3. Gitu ya. Habis itu tinggal kita hitung. Kurang negatif berarti ditambah ya. 4 tambah 2 berarti 6. Negatif 1 dikurang 4 negatif 4. Perkecil aja. Berarti negatif 3 per 2 gitu ya. Ini dibagi 3, ini dibagi 2, ini dibagi 2. Jadi negatif 3 per 2. Karena kita sudah tahu gradiennya negatif 3 per 2, maka kita masukkan ke sini. Ya. Karena kalau gradien garis sejajar itu M1 tuh sama dengan M2. Jadi M ini kan garis yang sejajar dengan garis ini, maka gradiennya akan sama gitu ya. Nah, X1, Y1-nya yang mana? Kita pakai yang ini. Karena melalui titik ini kan. Jadi Y dikurang Y1-nya kan ini, 7. Sama dengan M-nya tadi negatif 3 per 2. X dikurang 1. Ini ya. Nah, untuk mempermudah kita menghitung, ini kita, karena ini ada per 2 ya, kita kalikan dengan 2. Oke. Jadi, Y kalikan dengan 2, 2Y. Negatif 7 kalikan dengan 2, negatif 14. Sama dengan negatif 3 per 2 kali 2 berarti negatif 3. Yang ini jangan dikalikan dengan 2. Kenapa? Karena ini perkalian. Kalau perkalian yang dikali salah satu. Oke. Nah, kita lanjut, berarti kita kalikan dulu ini, negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 1 kan positif 3 ya. Jadi tambah 3. Oke, ini kurungnya harusnya dihapus saja. Nah, terus kita lihat bentuk PG. Karena kan kalau PG kita harus sesuaikan ya. Ini kan pertama Y, kedua X. Oke, berarti yang ini udah posisinya di sini. Yang X-nya kita pindahkan ke sini. Maka jadi 2Y ditambah 3X. Kemudian ini kan 3 ya. Yang ini kita pindahkan tambah 14. Maka 2Y tambah 3X sama dengan 17. Jadi jawaban untuk soal nomor 19 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pak Danang, penjual buah-buahan di pasar sehat, mendapat kiriman sekotak mangga yang beratnya 35 kg dengan harga 280.000. Agar penjualan mendapat untung sebesar 10%, maka mangga tersebut harus dijual setiap kilogramnya dengan harga. Oke. Kalau mau mencari keuntungan, ini kan keuntungannya 10% ya. Tinggal kita kalikan saja 10% dikali 280.000. Kita mau cari tahu dulu untungnya berapa kan gitu ya. Kalau 10%. Nah, 10% itu kan 10 per 100 dikali 280.000. Oke. Ini kita bagi aja nolnya. Kemudian yang ini juga. Artinya ini jadi tinggal 1 per 1 ya. Jadi tinggal 28.000. Maka kalau 10%, keuntungannya itu 28.000. Nah, yang ditanya itu, maka mangga tersebut harus dijual setiap kilogramnya dengan harga berapa gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau ngitung harga jual per kilogram, berarti kan ini harga semuanya nih, 280.000 nih. Harga 35 kg itu kan 280.000. Kita tambah dengan keuntungannya. Tadi kan keuntungan udah kita hitung, 10% itu 28.000. Ya udah tinggal dibagi dengan 35, kan ada 35 kilo ya. Jadi dibagi dengan 35, maka 280 tambah 28.000 itu kan 308.000 ya per 35. Maka jawabannya 8.800. Jadi setiap kilonya, 1 kilonya harus kita jual 8.800. Pak Danang ya, ngejualnya harus 8.800 per kilo agar dapat keuntungan sebesar 10%.
Jadi jawaban untuk soal nomor 20 adalah A. Oke. Mudah-mudahan pada bisa ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.